Teman-teman tentu udah sering dengar Saladin, Richard the Lionheart. Yes, benar. Mereka itu figur perang di Crusade ketiga atau Perang Salib ketiga. Perang Salib ketiga sendiri tuh terjadi antara 1189 sampai 1192, tepatnya di pantai barat Palestina. Apa sih tujuan dari Perang Salib ketiga? Jelas, bagi kerajaan-kerajaan Kristen, such as Inggris, Prancis, Kekaisaran Romawi Suci, itu untuk merebut tanah suci, yaitu Yerusalem. Saat itu Yerusalem lagi jadi hot commodity. Dia direbutin bolak-balik sama kerajaan Kristen dan juga Islam. Kerajaan Islam yang berkuasa saat itu adalah dinasti Ayyubid, yang kekuasaannya meliputi Mesir, Palestina, pantai barat Arab, dan Syria. Di Perang Salib yang kedua, Yerusalem yang awalnya ada di tangan Kristen lepas lagi ke dinasti Islam. Makanya Paus Gregory ke-8 tuh ngesamen pemimpin-pemimpin Eropa buat perang ke Tanah Suci. Itulah awalnya Perang Salib ketiga. Perang Salib ketiga ini juga jadi ajang adu kekuatan antara Saladin dan Richard the Lionheart, yang nama-namanya jadi legenda di kemudian hari. Yuk kita mulai kisahnya. Latar belakang Perang Salib ketiga. Kayak udah dibilang sebelumnya, sebenarnya Yerusalem awalnya itu didudukin sama tentara-tentara Kristen. Komandernya saat itu adalah Guy de Lusignan, yang jadi raja setelah King Baldwin IV meninggal terkena penyakit kusta. Beda sama King Baldwin yang capable dan dihormatin musuh, raja yang baru ini tuh ngelakuin banyak kesalahan. Salah satunya yang fatal yaitu di The Battle of Hattin. Jadi seorang komander musuh pas itu tuh ngurung sebuah kota Kristen yang namanya Tiberias. Si Guy ini yang namanya susah pergi buat ngadepin musuh tersebut. Nah, siapa komander musuh itu? Gak lain gak bukan adalah Saladin, pemimpin militer Islam yang terkenal saat itu. Sebelumnya kita jelasin dulu nih karakter Saladin ini. Menurut orang-orang yang hidup dekat Saladin, dia ini orangnya agak pendek ya, gak terlalu tinggi. Mukanya bulat dan matanya hitam, jenggotnya juga hitam. Kalau di film-film kita sering lihat tatapannya tajam, orangnya tegas dan punya wibawa. Pokoknya mah orang-orang pada takut dan hormat lah ya. Awalnya dia jadi gubernur Mesir atau disebut vizier. Setelah Nur ad-Din wafat, dia mengklaim bahwa dia cocok buat jadi pemimpin berikutnya. Beberapa petinggi setuju, beberapa perlu ditaklukin, tapi overall semua kasih jalan buat Saladin. Jadi udah cocok deh Saladin ini sebagai pemimpin perang dinasti Ayyubid. Karena dia selain sosoknya tuh tangguh di medan perang, dia juga disukai sama tokoh-tokoh pemimpin Islam. Nah, kita balik lagi ke Battle of Hattin. Di Battle of Hattin, Crusader dengan pasukan 20.000 pasukannya diganyang abis sama Saladin dengan hampir 2 kali lipatnya, 40.000 pasukan. Habislah pasukan si Guy. Kekalahannya ditandai dengan ambruknya Royal Tent dari Guy. Aku singkat jadi Guy aja ya, susah. Nasib pasukan Crusader kalau nggak mati membelot atau ditangkap jadi tawanan. Kekalahan Crusader di Hattin ini dampaknya tuh gede banget. Guy nggak mati sih dan jadi tawanan, tapi Crusader States jadi porak-poranda. Awalnya Yerusalem jatuh ke tangan Saladin, terus Tiberias, terus dia ngelanjutin ke pantai barat. Berturut-turut kota seperti Jaffa, Caesarea, dan Acre tumbang ke tangan Muslim. Cuman Tyre aja yang mampu nahan Saladin. Dan menurut perkiraan sang sultan, ini gak akan lama. Saladin menang besar akibat Battle of Hattin ini. Kedatangan Richard the Lionheart. Kekalahan Crusader di Battle of Hattin bikin dunia barat gerah. Pope Gregory VIII dalam hitungan hari langsung ngasih maklumat kepada pemimpin-pemimpin Eropa supaya pergi ke Timur Tengah dan ngebalikin Kingdom of Jerusalem. Istilah kerennya waktu zaman itu, taking the cross. Dan ada Crusader vow-nya juga. Ada 3 raja besar yang respon. Emperor Frederick Barbarossa dari Kekaisaran Romawi Suci, Jerman. Raja Philip II dari Prancis.
dan Raja Henry II dari Inggris. Sayangnya Emperor Frederick ini nggak sampai ke Holy Land. Dia meninggal mati karena jatuh dari kuda di sungai di daerah Armenia. Padahal pasukan dia tuh yang paling besar, sampai 100.000 tentara. Tapi kematian dia bikin pasukan Crusader Jerman nggak bersisa. Selain Emperor Frederick, ada 2 raja besar yang saling bersiteru dan wilayahnya tuh sebelahan, yaitu ya Raja Henry dari Inggris dan Raja Philip dari Prancis. Waktu itu Henry nikah sama Eleanor of Aquitaine, wanita terkuat di muka bumi. Eleanor ini pewaris daerah Aquitaine yang meliputi sebagian besar daerah barat Prancis. Makanya kebayangkan luasnya daerah kekuasaan Henry dan Eleanor. Makanya Philip nih agak kesel sama mereka. Tapi semua ketegangan itu berhenti ketika Pope minta leader-leader Eropa buat ke Timur Tengah. Henry dan Philip berturut-turut taking the cross. Sebenarnya Philip nggak begitu peduli sama perang salib ini. Dia mah orangnya santai, nggak terlalu fanatik agama. Tapi karena rakyatnya tuh penuh semangat, jadi dia ya iyain aja deh, gitu istilahnya. Henry ternyata jatuh sakit dan meninggal sebelum berangkat. Gantinya, iya tentu aja anaknya, tokoh utama kita, Richard the Lionheart. Barengan sama Philip, Richard kemudian berangkat ke Timur Tengah dengan pasukan Crusader Inggris dan Prancis. Beda sama Emperor Frederick, mereka lewat laut. Nah, sosok Richard sebagai pemimpin tuh menonjol banget di perang ini. Gini nih karakter Richard. Richard lahir tahun 1157. Jadi, waktu itu tuh dia umur 32 tahun waktu taking the cross. Lumayan tinggi, rambutnya merah, badannya kekar. Orang ini tuh punya temperamen yang meledak-ledak, cocok banget buat jadi commander di medan perang. Di medan perang dia sering pakai tunic merah dan banner singa merah. Makanya namanya Lionheart. Kemampuannya ketika berperang gak diraguin lagi. Dia pasti ada di paling depan buat mimpin pasukannya. Richard sendiri termasuk orang yang taat agama dan dia tuh bener-bener menghayati perang salib. Beda deh sama Philip. Sebelum Richard pergi ke Palestina, dia ngebebasin dulu adiknya di Sisilia. Usai ngebebasin saudaranya dari Sisilia, harusnya Richard dan Philip pergi ke Acre. Tapi kemudian Richard pergi ke Cyprus dan berantem dulu sama rajanya, Isaac Comnenus. Richard menang dan Crusader Inggris punya kontrol penuh atas Pulau Cyprus. Hal ini penting banget untuk Crusader campaign ke depannya karena Cyprus ternyata jadi power base yang nyiapin supply ke pantai Palestina. Sebelum berangkat ke Acre, Richard menikah dulu. Nikah dia sama seorang wanita bernama Berenguela of Navarre. Lagi perang, sempet-sempetnya nikah. Situasi di Acre. Gex masih ingat sama Guy de Lusignan yang tadi? Yes, Raja Konyol ini tuh udah dibebasin sama Saladin. Dia pergi ke Tyre, tapi nggak disambut sama Conrad of Montferrat yang udah pertahanin kota dari serbuan Muslim. Akhirnya dia pergi ke selatan, milih buat ngepung Acre. Dia bermukim di Bukit Turon. Bersama-sama King Philip dan King Richard yang baru datang dari laut, mereka ngepung Acre dan berhasil ngerebut kota itu tanggal 12 Juli 1191. Saladin sebenarnya nggak tinggal diem sih, dia berusaha ngebantu Acre, namun kalah pada pertempuran ini. Ini adalah pertarungan pertama Saladin dan Richard the Lionheart dan dimenangkan oleh Lionheart. Tapi apa yang terjadi berikutnya bikin kaget semua orang. Tanpa angin, tanpa petir, tanggal 29 Juli 1191, King Philip announce kalau dia bakal pulang ke Prancis. Philip alasan perang salib versi dia tuh udah beres dengan bebasnya Acre. Tapi bisa dimengerti sih, bayangin deh kalau misalnya kalian jadi Philip, di Crusade nggak gitu dianggap, di Prancis jadi raja miskin, sama kota Yerusalem juga biasa aja, nggak ada feeling, jadi ngapain diterusin kan? Makanya dipilih pulang. Sekarang pemimpin tunggal Crusader adalah Richard. Dia bakal one on one lawan Saladin dari segi taktik. Battle of Arsuf. Kekalahan Saladin di Acre ngebuat rekor kemenangannya putus. Acre sebenarnya penting buat Saladin karena merupakan gudang senjata pasukan Muslim. Lionheart dan Saladin saling kirim surat. Tujuannya tuh buat tukeran prisoner dan ransom. Tapi Saladin ini tuh suka ngebantah deadline. Alasannya macem-macem. Pertukaran prisoner atau tawanan. Pertukaran tawanan ini gak kunjung kejadian.
Akhirnya Richard sadar kalau Saladin ini tuh cuman main-main. Dia cuman ngedelay pergerakan Crusader. Satu lagi deadline and that's it. Richard bawa tawanan-tawanan muslim sampai kelihatan sama camp muslim, lalu satu persatu dipenggal. Hal itu bikin kericuhan di pihak Saladin. Tentu aja Saladin ngebalas dengan mengeksekusi tawanan-tawanan Kristen. Tapi damage-nya si Richard lebih besar. Banyak petinggi muslim yang nyalahin Saladin karena kematian gak perlu para garnison Acre. Setelah itu moral-moral pasukan garnison muslim di kota lain jadi merosot. Mereka selalu ingat apa yang terjadi di Acre. Setelah konsul dengan para baron dan kesatrianya, Richard mutusin buat campaign ke selatan, ke Java. Kota ini bakalan penting buat jadi stronghold-nya Crusader karena terletak di tepi pantai barat Palestina, cocok buat ngatur supply. Richard pun keluar sama pasukan Crusader-nya sebanyak kurang lebih 15.000 orang. Mereka diikutin sama kapal dari samping sebagai supply. Saladin yang ngelihat itu nggak tinggal diam. Dia barengan sama pasukan besarnya turut mengintai dari samping. Mereka kadang-kadang ngeganggu pakai horse archer mereka. Di zaman itu pasukan Islam tuh seneng banget pakai taktik pemanah berkuda. Kudanya dateng, archernya nembak terus pergi aja sebelum musuh sempat nyerang. Keren ya. Di depan ada hutan Arsuf. Pasukan Richard pun melintasi daerah ini. Richard sadar kalau abis hutan ini kemungkinan bakal ada perang besar. Makanya dia ngatur formasi, jadi formasi perang. Sementara itu Saladin beneran mau perang. Dia ngatur formasi. Di bagian depan dipimpin anaknya, Al-Afdal, tentara Syria. Di bagian kanan dipimpin saudaranya, Safadin, tentara-tentara Nubian dan Mesir. Di bagian kiri, tentara-tentara Mesopotamia dan Arab. Pasukan Crusader tetap teguh walaupun dapat banyak gangguan. Mereka bergerak dengan lambat ke arah selatan, tapi akhirnya gak tahan diganggu terus. Hospitaller yang di bagian belakang minta izin buat nyerang, tapi Richard nolak. Disinilah terlihat karisma Richard sebagai pemimpin. Saladin juga gerah kan, kok Richard gak kepancing-pancing? Dia maju mundur buat nyemangatin pasukannya buat maju ke depan. Sekarang bukan archer lagi, melainkan pasukan berkaki yang maju ke depan buat mancing. Para kavalri bahkan turun dari kuda buat nusuk pakai tombak mereka. Inilah saat yang ditunggu-tunggu sama Richard. Dengan aba-aba dia maju nerobos musuh. Dia di paling depan. Terompet dibunyiin. Pasukan Kristen mulai bergerak buat membasmi musuh. Mereka bergerak dengan cepat. Pasukan Muslim kaget bukan kepalang. Formasi mereka hancur berantakan. Pasukan Saladin dikejar Richard sampai mundur ke hutan di belakang. Pasukan Al-Afdal dihajar sama Guy. Mereka numpas semua tentara muslim yang ditemui. Sisanya Saladin di bagian tengah, kelabakan ngehimpun tentara-tentaranya yang pada mundur. Tapi gak ngaruh, pasukan muslim udah terlanjur kalang kabut ke berbagai arah. Akhirnya Saladin paham, sekali lagi dia dikalahin sama Lionheart di Perang Salib. Saladin mutusin buat mundur bersama pasukannya. Kemenangan ada di pihak Lionheart. Menuju Yerusalem, kekalahan Saladin ini bikin dia gusar dan mundur ke Ascalon. Di sana dia ngatur pasukan terus ngebakar kotanya supaya nggak bisa didudukin sama para Crusader. Sementara itu, kemenangan Lionheart bikin Crusader States di pantai barat Palestina kembali. Kota Java yang dulu udah ditinggalin dibangun kembali jadi pelabuhan dan benteng buat ngelawan Saladin. Para pemimpin Crusader ngumpul buat ngambil keputusan selanjutnya. Mau kemana mereka? Oktober 1191 bersama pasukannya, Richard pergi ke arah Yerusalem. Mereka ngebangun benteng-benteng sepanjang jalan buat jalur supply. Misalnya Ramlah, Yasur, dan Lida. Mereka pun tiba di Beit Nuba, cuma 12 mil dari Yerusalem. Tapi sayangnya saat itu winter. Mereka nggak berani maju. Apalagi takutnya Saladin tuh bikin perangkap di Yerusalem. Akhirnya pasukan Crusader milih buat mundur. Sampai di base, lagi-lagi Richard dapat nasib sial nih. Dia dapat kabar kalau adiknya John bersekongkol sama Philip buat ngegulingin dia dari tahta. Konsentrasinya pecah. Akhirnya dia mutusin buat balik ke Inggris. Dia bikin Conrad of Montfort jadi penerusnya mimpin pasukan Crusader. Sementara itu si Guy dikasih jadi pemimpin Cyprus. Tapi Conrad kemudian dibunuh sama assassin jalanan. Jadi Council Crusader milih Henry of Champagne, keponakannya Richard, buat gantiin Conrad.
Sekali lagi para Crusader mau campaign ke Yerusalem. Dalam waktu 6 hari mereka udah sampai Beit Nuba. Orang-orang di dalam Yerusalem sebenarnya udah ketakutan. Saladin sebelum pergi dari kota itu bahkan nangis di Masjid Al-Aqsa. Dia mencemaskan keselamatan Yerusalem. Di pihak Crusader, sekali lagi ngadain council. Richard masih teguh pendirian dan nganggep serangan ke Yerusalem sama dengan bunuh diri. Akhirnya diambil voting lah. Tentara Knights Templar dan Hospitaller setuju sama Richard. Alhasil serangan menuju Yerusalem gak jadi sekali lagi. Kocak ya para Crusader ini. Udah jauh-jauh malah gak jadi nyerang di tengah jalan. Ya mental para Crusader goyah. Udah mulai tercerai berai. Mereka pun balik lagi ke Jaffa dan Acre. Battle of Jaffa. Ngedengar pasukan Crusader udah pada jatuh moralnya dan Richard sendiri ada di Acre, Saladin bikin rencana buat nyerang Jaffa. Tanggal 3 Agustus 1192, sekali lagi Saladin nyerang Jaffa. Dia nyiapin pasukan sekitar 10.000 orang. Kota ini pun udah hampir jatuh. Pasukannya Saladin udah nyampe ke Citadel, bagian dalamnya kastil. Tapi pasukan Richard datang tepat waktu. Walaupun berjumlah kecil, mereka berhasil ngehalau pasukan Saladin di pantai Jaffa. Mereka juga masuk ke dalam kota dan berhasil ngebebasin kota dari pasukan Saladin. Saladin gundah, kenapa Richard berhasil kalahin pasukan dia padahal jumlahnya tuh cuman sedikit ya. Makanya sekali lagi, sebelum pasukan utama di bawah Henry of Champagne datang, dia mutusin buat nyerang Jaffa. 2.000 pasukan Crusader lawan 10.000 pasukan Saladin. Tapi Richard berhasil bertahan dengan baik. Saat pasukan Saladin udah mulai lelah, dia ngelancarin serangan balik dan berhasil. Alhasil, Saladin mundur teratur ke Yazur. Dia ngakuin kalau sekali lagi dia udah dikalahin sama Lionheart. Hasil dari Battle of Jaffa ini adalah perjanjian Jaffa. Isinya adalah bahwa orang-orang Kristen silakan untuk pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Yang kedua, Saladin gak boleh nyerang Crusader States. Yang ketiga, Ascalon harus ditinggalin sama pasukan Richard. Banyak orang Kristen yang akhirnya pergi ibadah ke Yerusalem, tapi enggak sama Richard. Dia janji bakalan datang ke sana sebagai penakluk, bukan sebagai pilgrims atau peziarah. Akhir cerita, berita bahwa King Philip beneran nyerang wilayah Richard bikin sang Lionheart beneran pulang pada Oktober 1192. Dan selesailah Crusader Jilid 3. Di Crusader ini Richard emang bisa ngalahin Saladin 3 kali. Tapi semuanya itu gak ada artinya karena dia gak bisa ngerebut Yerusalem. Dia janji nanti bakalan datang lagi dengan pasukan yang lebih besar dan bakal ngalahin Saladin. Tapi sekilas info, tahukah teman-teman bahwa janji itu tidak pernah terjadi? Saladin wafat setahun setelah Richard pergi. Ngebuat dinasti Islam juga terpecah-pecah lagi. Gimana dengan Lionheart? Kapal yang bawa Lionheart pulang ternyata terombang-ambing badai di lautan Adriatik dan terdampar di pantai Kroasia. Dia kemudian ditawan sama Holy Roman Emperor baru yang jahat dan oportunis. Dan tidak lain tidak bukan yang nyelamatin dia adalah wanita terkuat di muka bumi saat itu, Eleanor of Aquitaine. Pengen tahu kisahnya? Komen di bawah ya gigs. Well, itu dia tadi sekian cerita Lionheart dan Saladin di Crusader Jilid 3. Main panjang ya, padahal udah disingkat-singkat jadi poin-poinnya. Itulah kenapa mereka berdua ini rival jadi legenda sampai sekarang. Cerita-cerita perang tuh emang keren-keren sih, cuman ya kalau misalnya terjadi di masa sekarang jangan sampai ada perang-perang. Ya meskipun ada, tapi maksudnya kalau bisa jangan sampai ada perang-perang. Jadi keinget lagunya Michael Jackson yang Heal the World, gak bisa di play ya, nanti kena dolar kuning. Alright, that's all about Saladin dan Richard the Lionheart. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request dari tadi typo mulu ngomongnya, ada yang mau dikoreksi, komen aja. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Salah. Perang Salib ketiga. Oh, salah. Lusignan. Nggak tahu deh, pokoknya itu meninggal. Teman-teman masih inget? Kok teman-teman? Ngap. Pasukan Muslim udah terlanjung.